Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik dan selalu peduli serta memperhatikan kami, bahkan menolong kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu saja, kami dapat melalui semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 8 dan 9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 8 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Saudara dikasih Tuhan, jangan kita buang waktu untuk menunggu dan merindukan perkara besar yang mungkin masih jauh di depan, tapi pakailah waktu yang ada dengan setia mengerjakan perkara-perkara kecil yang ada di hadapan kita. Kita seringkali tidak mau setia dalam hal-hal yang nampaknya kecil dan berkomitmen setia saat mengalami perkara besar. Padahal bukti kesetiaan itu nyata terwujud mulai dari hal-hal kecil terlebih dulu. Sejalan dengan hal ini, saudara, kita hendaknya tidak menunggu keadaan baik baru berniat untuk setia kepada Tuhan, tapi tunjukkanlah kesetiaan kita kepadanya di saat kita mengalami kesusahan. Sebagian dari bangsa Israel menunjukkan ketidaksetiaan mereka saat berada di padang gurun. Hati mereka menjadi berbalik dan menjauh dari Tuhan. Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Jangan kita mengira bahwa hal itu karena disebabkan kesusahan atau kesukaran sehingga mereka tidak setia. Jangan kita menganggap bahwa orang akan setia pada saat keadaannya baik dan makmur. Lihatlah contoh bangsa Israel saat mereka memasuki tanah perjanjian. Ketika mereka sudah punya rumah dan banyak barang, saat mereka punya banyak makanan dan semuanya serba ada, mereka justru melupakan Tuhan dan berbalik kepada allah-allah lain. Itu sebabnya mereka kembali diizinkan untuk mengalami proses menghadapi kesukaran dan pembuangan. Dalam Yehezkiel 8 ayat 12 ini, Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Yehezkiel apa yang dilakukan oleh para tua-tua kaum Israel di dalam bait Tuhan. Mereka bukan menyembah kepada Tuhan, tapi kepada allah-allah lain, kepada dewa-dewa asing yang bukanlah Tuhan. Di bagian akhir ayat 12 kita membaca apa yang dikatakan para tua-tua Israel itu. Tertulis di sini, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap mereka yang tidak lagi mempercayai Tuhan. Mereka berpandangan bahwa Tuhan tidak lagi peduli, tidak lagi memperhatikan, dan Tuhan sudah meninggalkan mereka. Karena itu mereka tidak mau lagi berharap dan tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan dan berdoa kepada Allah lain. Mereka membakar ukupan bukan untuk Tuhan, melainkan untuk yang lain. Ukupan di sini berbicara tentang doa dan penyembahan. Saudara dikasih Tuhan, perlu kita akui
bahwa memang dalam masa-masa yang sukar, iman kita begitu rentan untuk menjadi goyah. Berbagai pertanyaan bisa muncul dalam pikiran kita, seperti misalnya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan? Dan pikiran kita bisa tergoda untuk mencari solusi yang lain selain daripada Tuhan. Tapi mari saat ini saudara kita belajar dari firman Tuhan untuk mengarahkan hati kita tetap tertuju kepada Tuhan saja. Ketika kita mengalami kesukaran, masalah dan berbagai persoalan, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kita, mungkin sakit penyakit, ketiadaan pekerjaan, kesulitan keuangan, masalah dalam keluarga, dan berbagai kesusahan lainnya, jangan sampai hati kita menyimpang kepada yang lain. Tetaplah percaya dan berharap kepadanya. Kesukaran apapun, jangan sampai melemahkan iman kita. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita setia. Setiap masalah merupakan kesempatan untuk kita menunjukkan kesetiaan dan iman kita kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersedialah dengan rela hati untuk memikul salib bagi Tuhan, menyangkal diri kita, dan tetap mengikuti Tuhan Yesus. Sekalipun dalam kesukaran, tetaplah setia. Ada upah bagi kesetiaan kita. Ada mahkota tersedia karena Tuhan melihat kita setia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli, memperhatikan, menopang dan menolong kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar dan mengingatkan kami bahwa dalam kesukaran, dalam persoalan, dalam berbagai masalah yang kami hadapi, Engkau menghendaki agar kami tetap setia dan tidak membelakangi Engkau, tidak mengkhianati iman kami kepadamu, tapi tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus, tolong kuatkan kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa tetap percaya, teguh berharap kepadamu. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami akui kelemahan dan kekurangan kami di hadapan-Mu. Dan kami saat ini mau serahkan segala kekhawatiran kami, semua pergumulan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan, tapi Tuhan selalu ada menyertai dan menopang kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah. Sakit apapun disembuhkan Tuhan saat ini. Kekuatan baru Tuhan limpahkan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya ada jalan keluar, ada kemenangan, ada solusi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.